Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Selasa, malam ke-23 Sa'ban 1442 Hijriah, 5 April 2021. Yang pertama ngaji malam ke-6 kitab Bidayatul Hidayah. Yang kedua, jika ada pertanyaan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Gus Alis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama untuk belajar bersama untuk meneruskan kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin setelah pasal dalam menerangkan adabnya bangun tidur, sekarang diteruskan lagi untuk berikutnya, yaitu babu adabi dukhulil khala'i. Babu adabi dukhulil khala'i utawi iki bab nerangake tata kramane manjing jamban. Bab menerangkan tata cara masuk ke kamar mandi. Faidha qasadta mongko ing dalam nalikane ngarepake sira ketika menghendaki menuju baital ma'i ing umeh banyu maksudnya ke kamar mandi, liqadha'il hajati krana nekani hajat. Bangun tidur biasanya terus kemudian mendatangi hajat. Faqaddim mongko dingino sira, maka dahulukanlah fid dukhuli dalam manjing. Ketika masuk kamar mandi, mendahulukan rijlaka ing sikil iro al yusro kang kiwa. Dahulukan kaki yang kiri ketika masuk. Wabil khuruji lan dinginake sira ing dalam metu, dinginake rijlaka ing sikil iro al yumna kang tengen. Ketika keluar dahulukan kaki kanan. Wala tastas hablan ojo nggawa sira. Sayan ing siwiji-wiji. Jangan membawa sesuatu alaihi kang iku ing atase syai' ismullahi utawi asmane Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah. Jangan membawa sesuatu yang di dalamnya itu ada asma Allah ataupun asma Rasulullah. Ini larangan juga untuk membawa seperti itu. Wala tadkhul lan ojo manjing sira, jangan masuk hasirar ra'si hale wong kang buka sirai. Jangan masuk ke kamar mandi dengan membuka kepala. Kita kebiasaannya masuk kamar mandi ya minimal kita pakai kerodong handuk lah. Minimal itu. Jangan dibuka kepala. Di sini alasannya kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, beliau menyampaikan seperti itu. Kenapa? Untuk menghindari adzal jin, yaitu sesuatu efek yang diberikan oleh jin. Wala hafiyal qadamaini lan ora wong kang bahasa kitabnya itu medit lama makan lorone.
tidak menggunakan alas kaki, maknanya seperti itu. Jadi kenapa? Untuk menjaga diri kita dari najis. Wa qul lan ngucap sira inda dukhuli dalam nalikane manjing, ngucap bismillahi a'udzu billahi minar rijsil khabithil mukhbithis syaitonir rajim. Kalau kadang kita biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, seperti itu ya cukup juga nih. Tapi kalau di sini Bismillahi a'udzubillahi minal rijsil khabithil mukhbithis syaitonir rajim. Kalau dimaknani Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, a'udzu nyuwun kebareksa ingsun, maknanya minta perlindungan billahi kelawan Gusti Allah taala minal rijsi saking pengridune setan lanang. Al khabithil mukhbisi kang nyebabi ngelakoni barang jember, kang nibake barang jember. Asyaitoni nyatane setan ar-rajimi kang den ranjam. Jadi ini doa yang dibaca ketika masuk kamar mandi. Wa indal khuruji lan ngucap nalikane metu ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ghufranaka kalau mau dimaknani atau diartikan ghufranaka ya Allah kula nyuwun pangapura panjenengan alhamdulillah sedaya puji kulillahi kagungane Gusti Allah alladzi yakudzat adhaba kang wis ngelangake apa alladzi sapa alladzi anni saking ingsun ma ing barang yu'dzini kang nglarakake apa ma ing ingsun wa abqalan nyisaake lan ngerekake sapa alladzi fiya ing dalem ingsun ma ing barang yang fauni kang manfaati apa ma ing ingsun. Doa ini luar biasa. Jadi kita buang air itu membuang sesuatu yang menjadikan penyakit dan Allah menetapkan yang bermanfaat untuk tubuh kita seperti vitamin dan sebagainya, tapi racun kita buang melalui buang air. Maka sudah selayaknya sekali untuk selesai kita melakukan qadil hajat untuk berdoa. Kalau kita tidak berdoa itu ya tidak tahu terima kasih karena sistem tubuh kita yang sudah sangat luar biasa. Kalau sampai ada sistem yang error sedikit saja, contohnya ginjal yang tidak berfungsi, kemudian akhirnya ada yang terkena namanya gagal ginjal dan melakukan HD kalau di rumah sakit itu saja luar biasa. Seminggu sampai rata-rata 2 kali. Tapi kita diberi kesehatan oleh Allah, maka setelah kita buang air, ya sudah selayaknya sekali kita untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah, bersyukur tentang qadil hajat yang telah kita lakukan. Maka kemudian doanya, ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Wa yambaghi lan sayagyo antu'idda ing yen to nyawisake sapa sira annubula ing watu. Kita dianjurkan untuk menyiapkan batu untuk istinja qabla qada'il hajati dalam saat durunge nekani hajat. Sebelum kita mendatangi hajat kita sudah siapkan batu. Kalau sekarang sudah disiapkan tisu biasanya. Jarang sekarang batu pakainya tisu. Kalau di di hotel-hotel itu sudah disiapkan tisu. Itu juga sudah cukup. Wa alla tastanjia lan yento ora istinja sapa sira. Ora istinja bil ma'i kelawan banyu fi maudhi'i qada'il hajati ing dalem panggonane qada'il hajat. Kita dianjurkan untuk tidak istinja dengan air di tempat qada'il hajat. Kenapa? Sebab menjaga dari yang namanya rosas, dari cipratan-cipratan najis. Kalau kita menggunakan air di tempat di tempat kita buang air, maka cipratannya itu sangat mungkin sekali. Maka kemudian dianjurkan tidak menggunakan air, tapi menggunakan batu dulu dan sebagainya, atau mungkin tisu dulu. Wa antas tabri alan yento amrih bersih
sapa sira minal bauli saking nguyuh, untuk bisa membersihkan dari kencing bitanah nuhi kelawan dahem, dengan berdahem, wan natri lan meliriti zakar salasan ping telu. Di samping dahem juga dipelorot untuk supaya bersih. Ya Allah, Imam Ghazali sampai detail seperti ini karena menjaga sekali untuk masalah najis. Wa bimraril yadi lan kelawan ngelakokake tangan, menjalankan tangan al yusra kang kiwa, tangan kiri dijalankan ala asfalil qadibi ngatasé ngingsore batangane zakar. Jadi dipelorot tangan kiri di bawah bagian zakar. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi sakhra ing dalem ora-ora, ketika kita ada di sebuah tempat terbuka. Fab'ud mongko ngedo sira, menjauhlah uyunin nadhirina saking pira-pira mripate wong kang ndeleng, maka menjauh dari supaya jangan dilihat orang. Wastatir tan gawe aling-aling sira bisyai'in kelawan siwiji-wiji in wajadahu lamun nemu sapa sira ing syai'. Dan kita bikin tutup, bikin tutup ya kalau di tempat terbuka. Tapi sekarang ya jarang sih. Cuma memang ya ada memang kebiasaan orang ketika buang air kadang di tempat terbuka. Apalagi kalau di pinggir jalan dan sebagainya. Ya kita bikin tutup. Kadang kita melihat secara tidak sengaja ada beberapa orang yang melakukan mungkin buang air kecil. Kadang buang air kecil di belakang bis atau ke ban dari bis itu kan harusnya nggak seperti itu, tapi di tempat yang tertutup. Karena kadang juga ada. Sekarang kita gampang lah untuk menemukan kamar mandi atau tempat qatil hajat. Wala taksyif lan aja buka sira aurataka ing aurat sira. Jangan membuka aurat qoblal intiha ing dalem sadurunge tumeka ila maudhi'il julusi maring panggonane ndodok. Jangan membuka aurat sebelum sampai ke tempat kamar mandi, ke WC-nya, jangan sebelum sampai kamar mandi sudah dibuka mungkin sarungnya sudah sampai kelihatan auratnya, itu jangan. Ya, membukanya kalau gitu sudah sampai di atas kloset mungkin kemudian baru dibuka. Wala tastakbilan ojo madhep sira, jangan menghadap asyamsa ing srengenge. Walal qamara lan ora ing rembulan. Wala tastakbilan ojo madhep sira, jangan menghadap al qiblata ing kiblat. Wala tastadbir halan ojo ngungkuri sira ing kiblat. Jangan menghadap kiblat ataupun mungkur atau membelakangi daripada kiblat. Sebaiknya kalau di kamar mandi membuat tempat atau WC, sebaiknya hadapkan ke utara atau ke selatan. Walaupun kalau di kamar mandi itu sebenarnya boleh saja menghadap kemana saja karena memang tempat tersebut disediakan memang untuk qatil hajat. Tapi sebaiknya ketika membuat kamar mandi posisikan kloset itu untuk menghadap ke utara atau ke selatan, jangan ke barat atau ke timur. Wala tajlis lan ojo ndodok sira, jangan ndodok atau untuk qatil hajat fi mutahadditsin nasi ing dalam panggonan cerita-ceritane menungso, di tempat banyak orang ngobrol. Jangan buang air di situ. Wala tabulan ojo nguyuh sira, jangan buang air kecil fil ma'i ing dalam banyu arraqidi kang meneng. Jangan buang air di air yang diam, yang menggenang seperti karena kalau di sini untuk menghindari itu, tapi sebaiknya di tempat yang tidak makruh itu di tempat air yang mengalir. Kenapa? Di tempat air yang diam itu kemudian dianjurkan untuk dijauhi, karena terkadang air yang diam itu adalah makwal jin ketika malam hari, tempat bersemayamnya jin. Untuk menerima jadi seperti itu. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngingsore wit-witan al-musmirati kang biasa woh. Jangan buang air di bawah pohon yang biasa berbuah. Jangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Untuk menjaga buah tersebut
supaya jangan sampai terkena kotoran daripada orang yang buang air. Wala fil hujri lan orang yang dalam leng atau lubang, karena nanti akan memberikan azab, memberikan dampak kepada hewan yang ada di dalamnya. Kalau mungkin itu ada jangkrik atau yang lain yang di dalam lubang itu, nanti akan ketika kita buang air di sana akan menjadi ada makhluk lain yang terkena, yang menjadi ya bahasanya tersakiti karena ulah kita membuang air di di lubang. Wahdar lan wedya sira ta ngreksa sira untuk buang air al ardo ing bumi asul bata kang atos. Kenapa? Karena nanti cipratannya kemana-mana. Wa mahabar rihilan ing gon niupe angin. Itu juga jangan dihindari. Ikhtirozan krono ngreksa minar rosyasi saking pletik-pletike uyuh. Ya, cipratan-cipratan dari buang air. Dijaga betul. Ya qaulihi krana pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amata adabil qabri. Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa inna amata adabil qabri, sesungguhnya akeh-akehe adab kubur, kebanyakan siksa kubur, iku minhu saking rosas. Banyak sekali orang disiksa di dalam kuburnya itu disebabkan karena cipratan daripada buang air kecil. Wattaki lan tetangganan siro, bertumpulah fi julusika ing dalam dodok iro, ketika dodok, ketika nongkrong itu bertumpu ala rijling atas sikil al yusro kang kiwa, tumpuan pada kaki yang kiri. Jadi kaki kita dua cuma bertumpu, tapi tumpuan yang menjadi lebih untuk bertumpu kaki kirinya. Itu berarti miring ke kiri. Wala tabul lan ojo nguyuk siro, jangan buang air kecil iman hale ngadeg. Ya Allah, padahal illa ang daruratin, angin saking tingkah darurat. Padahal kita sering disiapkan tempat buang air itu ketika di beberapa tempat seperti di pom bensin atau di mall, itu tempat buang air untuk bagi laki-laki ini ya sudah dikondisikan untuk buang air di tempat yang berdiri. Kadang-kadang ada tempat sedikit hanya untuk membuang air kecil di sana, mungkin mengeluarkan kemudian kita buang air kecil di sana, ya otomatis dengan kondisi yang berdiri. Padahal di sini jangan buang air dalam kondisi berdiri kecuali dalam suatu keadaan darurat. Kadang kita ya nyaman-nyaman saja buang air sambil berdiri ya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang umum. Kalau kita kemudian buang air dengan cara sesuai dengan ini, malah mungkin terkadang dilihat menjadi sesuatu yang aneh. Maka suatu saat saya punya pengalaman ketika saya di suatu tempat, kemudian saya buang air, kemudian saya melakukan hal yang seperti ini untuk dodok tongkrong. Itu kemudian teman saya, nggak sulit dengan seperti itu, justru lebih tuntas. Seperti itu ya. Ada temannya sampai berkomentar seperti itu. Wajma lan ngumpul nosiro fil istinja ing dalam istinja, baina isti'malil hajari dalam antara nganggo watu, mengumpulkan di dalam istinja antara menggunakan batu wal ma'i lan air dan air. Jadi baiknya batu dulu kemudian air, itu yang baik seperti itu. Faiza arotta mongko nalikane ngarepake sira al iqtisara ing ngalap cukup, ketika kita menghendaki untuk mengambil dari salah satu ala ahadihi ing atase salah sijine hajar lan ma, salah sijine batu dan air, fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu luwih utama, maka air lebih utama. Jelas karena air lebih membersihkan. Wa ini kata sorta lan lamun ngalap cukup siro, ketika kita mau ngalap cukup alal hajari ngatasi watu, ketika kita hanya akan menggunakan batu saja,
Fa'alaika mangkono tepono sira antas ta'mila ing yen to nganggo sira, maka usahakanlah kita menggunakan salah sata ahjarin ing telu pira-pira watu. Gunakan 3 batu minimal itu. Tahiratin kang suci-suci. Munasyifatin kang bedolake atau kang menghilangkan lil aini maring kahanane najis, kepada zatnya najis. Tamsahu kang ngusap sapa sira, kita usap biha kelawan salah satu ahjar dengan 3 batu itu, mahalan najwi ing panggonane metune najis, panggonan nguyuh atau panggonan buang air. Bihaitsu la tantaqila la tantaqilu bihaitsu la tantaqilu, kelawan sekiranya orang ngalih tidak sampai berpindah apa an najasatu najis an maudhi'iha saking panggonane najis. Dari dengan sekira najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Tempat keluarnya najis, kalau umpamanya itu buang air besar, ya tempat keluarnya di dubur, itu tidak sampai berpindah sampai ke apa namanya, ke pantat dan sebagainya. Kalau sudah sampai ke pantat itu nggak bisa menggunakan batu, harus pakai air. Karena yang bisa digunakan menggunakan batu itu yang mahalan najis di tempat keluar. Kalau najis yang sudah di tempat lain nggak bisa. Umpamanya buang air kecil kemudian nyiprat sampai ke apa, ke lutut umpamanya, kemudian kita usap lutut itu menggunakan tisu atau kita usap lutut itu menggunakan batu sebagai seperti halnya orang istinja menggunakan batu, itu nggak bisa, nggak cukup. Kalau sudah sampai berpindah seperti itu ya mau nggak mau harus pakai air. Wakadzalika lan iku kaya mongkon lan iku kaya mongkon mashu tamsahu musab sapa sira alqadiba ing batangane zakar pada hasyafah fi salatati mawati'a ing dalam telu biru-biru panggonan min hajarin saking watu. Jadi kita usap ketika buang air, setelah buang air kecil kita usap zakar kita dengan 3 batu. Fa illam yahsul, mongko lamun ora hasil, ketika tidak hasil, tidak bisa wal inqa'u bersih. Bisa latatin kelawan telu pira-pira watu, ketika dengan 3 batu itu tidak dihasilkan bersihnya najis, fatamim mongko nyempurnakno sira khamsatan kelawan 5, maka sempurnakan menjadi 5, au sab'atan atau 7, 5 atau 7. Ila ayang dia tumeka maring yento bersih apa mahal bil itari kelawan ganjil. Fal itaru mengutawi ganjil iku mustahabun dan sunahake. Wal inqa'u utawi bersihake iku wajibun wajib. Jadi ya wajib bersih, ketika sudah bersih kemudian diganjilkan. Kalau sudah bersih dengan hitungan ganjil ya selesai. Tapi kalau kemudian baru bersih ketika hitungan 6 usapan, wah ini 6 usapan baru bersih, maka kemudian ditambah 1 untuk menjadi ganjil. Wala tastanji lan ojo istinja siro, jangan kita melakukan istinja atau cebok illa bil yadi angin kelawan tangan al yusro kang kiwa. Jangan kita istinja kecuali menggunakan tangan kiri. Ya, yang menggunakan tangan kiri. Waqul lan ngucap sira indal faraghi dalam nalikane rampung, dan ucapkanlah ketika selesai minal istinja'i saking istinja, dari istinja ucapan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma du Allah tahhir, mugi-mugi nyucikaken panjenengan, ya Allah mudah-mudahan engkau sucikan qalbi ing hati ingsun, hati saya engkau sucikan minan nifaqi saking sifat nifaq, sifat munafik. Wa hasin lan mugi jaga panjenengan, ngreksa panjenengan, mudah-mudahan engkau jaga farji ing farji ingsun minal fawahishi saking piro-piro kejemberan. Jadi doa ini dibaca ketika selesai daripada istinja. Luar biasa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Untuk memohon
kepada Allah, mudah-mudahan kelamin kita, farji, kelamin kita dijaga oleh Allah dari sesuatu yang tidak baik. Setelah wadluk, diteruskan lagi, wadluk lan ngosok-ngosok kono siro, menggosok, digosok, yadaka ing tanganiro, ba'da tamamil istinja ing dalam sakwise sempurnane istinja, digosok ya tangan kita setelah istinja selesai, bil arti kelawan bumi, au bihaitin atau kelawan tembok, ya kita gosok-gosokkan ke pinggirannya apa namanya pak mandi atau apalah terserah, atau ke tembok. Sumaksilha mengko nuli sumaksilha mengko nuli ngumbau sira ing yad, kemudian cucilah tangan tersebut. Kenapa digosok-gosok ya? Apakah harus ke tembok atau ke bumi seperti itu? Enggak. Intinya digosok tangan kita mau sampai masih ada sisa bau, karena qadil hajat itu kadang yang dikeluarkan itu sesuatu yang memang bau, punya efek bau yang luar biasa, maka kemudian jangan sampai tangan kita itu masih bau. Maka untuk menghilangkan bau-bau tersebut digosok-gosokkan ke tempat. Kalau mungkin kalau sekarang ada apa namanya itu sabun cair atau apa, digosok pakai dicuci dengan itu ya selesai. Intinya untuk menghilangkan dampak daripada sisa-sisa bau yang ada di tangan kita. Itu untuk adab atau tata cara daripada qadil hajat sesuai yang diatur oleh bidayatul hidayah. Jadi pertama-tama kita selesai kita bangun tidur, ketika masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, ketika keluar usahakan dahulukan kaki kanan. Kemudian jangan sampai ketika masuk kamar mandi membawa sesuatu yang di dalamnya adalah ada asma Allah ataupun Rasulullah. Dan jangan masuk ke kamar mandi dengan membuka kepala, tapi usahakan pakai penutup kepala, walaupun itu adalah handuk atau yang lain. Dan usahakan menggunakan alas kaki, pakai sandal atau terompah atau yang lain. Dan ketika masuk ke dalam kamar mandi, usahakan mengucapkan doa Bismillahi a'udzubillahi minarrijin nijsi al-khabithil mukhbisi syaitonir rajim, atau ya minimal Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang biasa dipelajarkan di pelajaran dari mulai anak-anak TK, bahkan PAUD sudah diberi pelajaran seperti itu. Dan ketika keluar kemudian mengucapkan ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa baqa fiyya ma yanfa'uni. Kalau biasanya alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Itu juga seperti itu sudah cukup. Kemudian siapkan alat bersucinya untuk air atau batu dan sebagainya. Kemudian sampai Imam Ghazali memerintahkan untuk ketika buang air itu usahakan sampai bersih dengan menggunakan dehem, jika perlu dipeloroti dan sebagainya, itu sampai seperti itu, saking menjaganya diri kita dari yang namanya najis. Yang paling dijaga sesuai dengan hadis yang tadi disampaikan, dari yang namanya rosas, cipratan-cipratan daripada air najis itu. Karena apa? Inna amata adzabil qabri minhu, sebab kebanyakan daripada azab kubur, orang yang disiksa di dalam kuburnya itu adalah dari cipratan-cipratan air. Dan ini yang digarisbawahi lagi, usahakan ketika kita buang air itu jangan dalam kondisi berdiri. Wala tabul qa'iman illa an daruratin. Jangan buang air kecil dengan kondisi berdiri kecuali keadaan darurat. Sampai seperti itu. Kalau terkadang kita nyaman-nyaman saja buang air dengan berdiri. Kalau kita mampu untuk duduk pun karena sudah kebiasaan, kadang-kadang ya berdiri juga akhirnya, karena saking terbiasanya kita buang air dalam kondisi berdiri. Di kamar mandi kita sudah mungkin pakai sarung, tapi karena sudah kebiasaan di tempat-tempat itu, ya bisa juga kemudian buang air dengan kondisi berdiri, karena ya kembali lagi kepada kebiasaan. Kita biasakan untuk buang air itu dengan kondisi untuk kenapa sih? Yaitu menjaga diri kita dari yang namanya najis. Tapi ada juga hikmah yang lain ketika saya pernah ngaji, ketika buang air dalam kondisi
berdiri itu tidak menyehatkan kepada organ tubuh, ginjal atau yang nggak salah itu. Jadi yang baik itu adalah kondisinya duduk dan itu lebih tuntas. Mungkin seperti itu untuk adab atau tata cara daripada kita qadil hajat, mendatangi hajat ketika bangun tidur. Mungkin kita manusia hidup tidak lepas dari yang namanya qadil hajat atau buang air, baik air besar ataupun air kecil, diatur oleh Bidayatul Hidayah, diatur oleh Imam Al-Ghazali dengan cara-cara seperti itu. Sampai yang detail, yang paling ringan, itu pun ada aturannya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk bab pada malam hari ini. Kita nanti akan masuk di babul wudu. Di masa depan insya Allah kita sudah mulai sholat tarawih masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ujungnya ke mana. Usaha usulnya sih ya jangan libur karena memang justru Ramadan itu bisa lebih meningkat. Karena untuk mengisi kegiatan malah bisa mungkin menjadi seminggu 3 kali atau apa, tapi kemudian yang waktunya yang mungkin seperti itu. Allah alam. Monggo kalau ada sesuatu yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya, monggo dipersiapkan pertanyaannya. Ini Gus Alis, fenomena apa namanya tuh saat buang hajat yang jongkok duduk itu loh. Nah, tadi kan dikatakan saat buang hajat bertumpu di kaki sebelah kiri kan ya. Nah, di saat kita dengan posisi yang toilet duduk ya, berarti kayaknya kan hal itu tidak bisa dilakukan kayaknya ya. Betul, ya. Jadi di sini bahasanya julus. Julus itu artinya ndodok sebenarnya. Ya nongkrong lah bahasanya, nongkrong ya. Dengan kedua kaki. Tumpuannya lebih ke kaki kiri. Nah kemudian ketika kemudian sekarang ada model sekarang ya karena mungkin apa sih ya, karena memang kenapa sih kemudian seperti itu kan gitu ya. Kemudian kenapa seperti itu, tumpuannya seperti itu, ada dan kaki kanan kemudian agak diangkat, bagian kanan agak diangkat. Kenapa seperti itu? Alasannya ada apa? Sebab itu lebih memudahkan untuk keluarnya sesuatu yang akan keluar, dan kemudian lebih mengistirahatkan anggota-anggota badan yang inti seperti hati, jantung dan sebagainya, itu diistirahatkan dengan ketika kita seperti itu menggunakan tumpuan ke kaki kiri. Itu menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Nah ketika kemudian toiletnya toilet jongkok, itu kan ada penelitian juga, satu toilet yang jongkok dengan yang nongkrong atau yang nongkrong itu lebih tuntas, lebih bersih dalam hal keluarnya sesuatu yang ada dalam tubuh kita, baik fases ataupun yang lain, itu lebih tuntas yang duduk daripada yang duduk. Ada penelitian seperti itu. Maka alhamdulillah untuk saya sampai sekarang nggak menggunakan toilet. Kalaupun ada toilet jongkok, saya nongkrong di atas toilet jongkok itu ya, sampai seperti itu. Karena kadang-kadang atau di kayak nggak ada toilet yang seperti itu, adanya toilet jongkok. Ya kita nongkrong di atas toilet itu akhirnya. Tapi kan ada itu gambar dilarang jongkok di toilet duduk, itu kan ada gambarnya. Tapi kemudian lebih untuk ya memang Pak, kita sudah beberapa ada yang melenceng dari tuntunan itu. Seperti kita menemukan beberapa tempat di tempat-tempat umum ini, biasanya di pom bensin atau di mall, itu disediakan tempat buang air itu memang hanya digunakan untuk orang itu nggak bisa ketika sambil duduk, harus diambil berdiri karena hanya di tengah-tengah tempat orang berdiri dengan teman itu kemudian kita ke sana lah gitu, ke arah situ, di situ ada air kecil mengalir, kalau kemudian selesai
pakai air itu juga untuk buang apa bebersihnya. Dan karena memang kita kadang-kadang akan sangat kesulitan, kita pakai celana jeans yang sangat ketat, maka ketika akan apa namanya ada buang air kecil itu dengan kondisi seperti itu yang dianjurkan dengan duduk, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat ribet. Tapi sebenarnya itu yang sangat baik karena menjaga dari yang namanya cipratan najis dan sebagainya. Itu seperti itu. Oh iya, iya. Om Roni mau bertanya, Om? Atau Pak Kirna? Belum on. Oh iya. Jadi apa itu namanya? Memang baiknya jongkok ya. Di kitabnya diterangkan jongkok. Betul. Terus juga tisu juga bisa ya. Kayak misalnya kita di pesawat terbang gitu kan pakai tisu. Betul. Di sini makanya hajar itu memang batu. Itu kan sesuatu yang memang sangat mudah ditemukan dan bukan sesuatu yang memang apa namanya? Bukan sesuatu yang sulit dicari. Tapi untuk saat sekarang menghindari apa? Kenapa tidak menggunakan air? Karena ketika di pesawat atau di gedung-gedung yang bertingkat itu air itu kan apa beratnya itu kan lumayan. 1 liter air beratnya sekian. Padahal 1 liter air itu kadang-kadang dibuat untuk satu orang bersuci itu kadang juga bisa tidak cukup. Tapi ketika menggunakan tisu itu sangat ringan. Maka beban untuk kayak pesawat ataupun gedung-gedung yang bertingkat, maka banyak yang tidak menyediakan air tapi disediakan tisu sebagai daripada pengganti daripada batu. Sama saja karena fungsinya itu adalah untuk membersihkan. Dan memang tisu itu membersihkan sekali. Dan juga ketika ada nyaman pakai tisu, baru kemudian dibilas menggunakan air. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu, Sari. Ya. Ini cukup, Gus, monggo ditutup. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu manfaat dan bisa menjalankan apa yang menjadi tuntunan dari Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tambah hari, tambah apalagi untuk menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang istiqamah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.